Salah satu line up headset yang lagi bergeming di kalangan audiophile. Dengar-dengar value-nya kenceng. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Bicara soal brand headset sendiri adalah brand yang cukup oke di pemikiran saya ya. Karena mereka tidak didasari dari adanya konflik ataupun drama-drama. Yang tentu saja mereka menggunakan metode paling sederhana yaitu tuning yang oke banget pada setiap in-ear monitornya. Dan tidak berhenti di situ, headset juga selalu berinovasi dengan hal-hal unik. Seperti in-ear monitor satu ini P50 yang menggunakan Tribrid Configuration. Di mana dia menggunakan 1 DD, 1 Dynamic Driver, 2 balance armatur, dan 2 microplanar sebagai drivernya. Oke, hal tersebut mungkin masih kurang wow ya. Tribrid zaman now memang sudah agak ya umum lah ya. Tapi yang unik dia menyatakan bahwa in-ear monitor satu ini adalah in-ear monitor semi open back. Cukup menarik, kita akan bahas nanti seperti apa. Apakah memang hanya gimmick-gimmick aja ataupun memang real open back. Dan tentunya dari mekanisme open back biasanya dia memberikan better sound stage dan memberikan ya kita bilang nggak ada reverb ya, low to mid-nya menjadi lebih neutral karena bisa keluar, jadi nggak reverb, jadi harusnya lebih oke. Kita akan lihat aja nanti. Tapi hal tersebut tidak berhenti di sini karena P50 membawa kabel dual pin yang tentu saja detachable ya. Kita nggak usah ngomong sudah detachable, non detachable. Di angka seginian pasti sudah detachable semua dan tidak pernah saya dengar di zaman now ini ada yang belum detachable ya. Dan yang paling penting dia juga sudah modular jack. Jadi bisa 4 dan 3.5 bisa kalian ganti dan colok kemanapun. Ya kita bicara soal Chi-Fi, zaman now memang makin menggila ya. China makin ekspansif lagi. Di dunia gaming pun ada Blackmin Wukong, di dunia otomotif ada BYD. Gila banget ekspansinya ya. Ya kita lihat kegilaan dari produsen-produsen Cina juga dalam dunia audio juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Beda hal mungkin dengan 2019-2018 mungkin masih kita pandang sebelah mata, tapi zaman sekarang gila banget. Bagaimana menurut kalian sendiri? Apakah Chi-Fi sudah bisa mengalahkan produk-produk dari US ataupun Eropa? Bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke lanjut, untuk sensitivitasnya in-ear monitor satu ini ada di angka 106 dB dengan impedance 20 ohm. Dan kita mau thanks berat untuk EPZ sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah buat kalian yang tertarik, dan 100% reviewnya adalah opini pribadi saya. Oke, untuk packaging dari in-ear monitor satu ini terasa mewah kaum borjuis banget ya untuk packagingnya, dan tidak terasa kapitalisnya seperti brand 2 huruf yang kita sama-sama tahu lah ya. Dimana di dalamnya ada in-ear monitor, cable 6 pasang air tips, lalu juga ada jack modular cleaning cloth, dan case kulit mirip seperti 64 seperti ini, walaupun beda stitches aja ya. Kalau stitchesnya 64 kalau saya nggak salah warna hitam, tapi kan ini warnanya agak kuning-kuning gitu ya. Dan ada kitab-kitab tentu aja. Dan sekarang kami berikan skor A solid untuk packaging dari in-ear monitor satu ini. Packaging yang mantap banget menurut saya. Tapi kalau saya nitpick dari case-nya, kalau kalian lihat di sini, dia bisa lepas sendiri. Jadi kayak kurang, nah itu, bisa lepas sendiri ya. Kalau ada in-ear monitornya kalian gini kan bisa lepas sendiri. Jadi dia gampang lepas banget untuk case-nya ini. Ya mungkin itu aja nitpick dari saya sih. Jadi kurang ngunci aja. Kalau dari 64 ngunci ya, mantep. Jadi nggak bisa lepas sendiri seperti ini. Oke, untuk build quality-nya dari in-ear monitor satu ini kita bahas aja. Oke, untuk build dari in-ear monitor satu ini dia menggunakan gabungan bahan metal dan juga resin dengan housing hitam pekat seperti ini ya. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan metal yang agak panjang, tapi dia tidak memiliki lips. Di sini agak jarang ya biasanya tidak memiliki lips ya. Dengan panjang nozzle sekitar 5,5 mm. Yes, untuk nozzle-nya memiliki diameter sekitar 5,5 mm. Yang biasanya kita tahu rata-rata 6 mm ya sekarang ya. Lanjut ke bagian faceplate-nya. Di sini bahannya metal ya. Desainnya ala-ala futuristik cyberpunk gini ya. Dengan permainan aksen yang kompleks, di bagian tengahnya ada beberapa ring-ring bulat seperti ini ya. Ada lubang-lubang juga yang menandakan in-ear monitor satu ini adalah semi open back. Overall saya sendiri suka desainnya yang asik dan keren sih. Menurut kalian gimana? Desainnya mantep atau biasa aja? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Untuk kabelnya sendiri ada kabel dual pin yang bisa dikategorikan universal, tapi dia agak sedikit ya menonjol seperti ini, padahal ya dia nggak recess ya untuk female-nya. Ya mungkin ada miskom dengan produsen kabelnya atau gimana, saya nggak tahu ya.
Untuk air hook-nya sendiri adalah air hook yang preform transparan standar seperti ini dengan kabel OCC silver plated yang kelasnya sudah di atas OFC biasanya. Berwarna silver dengan sleeving transparan seperti ini ya. Oke, lanjut ke chin slider dan splitternya berbahan metal yang ada tulisan EPZ-nya juga nice di situ ya. Untuk bagian bawah kabelnya adalah 4 strain braided yang cukup rapi di sini. Untuk feel kabelnya sendiri mengarah ke agak kaku tapi ya cukupan lah tebelnya, nggak malu-maluin lah kalau dibawa ke tongkrongan. Jacknya sendiri adalah L-shape ya, modular jack di sini. Kalau mau bukanya dengan cara ada penguncinya, jadi kalian putar dulu. Intinya gitu aja. Setelah itu bisa dipasang lah intinya jacknya. Jadi dia bisa turun sampai ke bawah gini ya. Jadi di kuncinya tinggal diputar aja. Tinggal lepas pasang, buka kuncinya, lepas jacknya, pasang jacknya, kunci lagi. Intinya sih sesederhana itu untuk jack modular dari Inner Monitor 1 ini. Oke, untuk build quality kami berikan skor B+. Untuk build quality memang ada campuran bahan, ada resin, ada juga bahan metal. Ya, saya masih appreciate di situ, masih oke lah. Kita bicara soal desainnya, saya suka banget desain yang agak futuristik, agak cyber industrial dikit ya. Keren banget ya. Agak steampunk juga dikit ya. Dengan kabel yang bisa dikategorikan sudah lolos SNI dengan jack yang modular juga. Mantap. Oke, bicara soal housing dari Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan housingnya sedang agak besar dan juga agak tebal ya untuk housing karena mungkin mengakomodir berbagai macam driver di dalamnya. Tapi saat dipakai ini bisa dikategorikan cukup ergonomis dan tidak terkesan terlalu berat Inner Monitor 1 ini. Walaupun mungkin kalian perlu perhatikan buat yang sensitif terhadap fin atau punuk, dia ada fin ataupun punuk di sini. Di bagian atas ini ada finnya yang menonjol gitu. Mungkin bagi sebagian orang akan bermasalah ya karena dia cukup ekstrim ataupun agak ya lumayan keluar lah untuk punuknya. Jadi bukan yang dikit aja gitu. Mungkin kalau dikit aja bagi saya nggak terlalu bermasalah untuk berbagai macam penggunaan ya, berbagai macam skenario penggunaan. Tapi kalau memang agak ekstrim sedikit gini ya mesti saya disclaimer juga. Dan untuk pemakaian sendiri adalah regular to deep fit dikit seperti ini ya. Dan skenario di pemakaian telinga saya sendiri, kekedapan gripnya oke, digoyang-goyang gini tidak terkesan loose sama sekali, sit tight di telinga saya karena memang housingnya masuk, nozzle-nya juga ngunci, jadi mantep di sini. Untuk feel atau sensasinya cukup terasa senak ya di sini ya. Jadi minusnya bisa agak sedikit panas, tapi mengingat dia semi open back, jadi itu agak sedikit mengurangi pressure di dalamnya, jadi bisa agak sedikit release lah intinya. Tapi yang agak sedikit aneh ini ya, kalau kalian perhatikan di sini dual pin-nya agak sedikit menonjol di sini, harusnya biasanya untuk female yang agak recess ya, tapi di sini nggak recess, dia landai aja. Tapi di sini mungkin komunikasi dengan brand kabelnya mungkin kurang masuk ya, jadi agak menonjol dikit gini yang sedikit kurang estetik ataupun sleek ya kelihatannya. Dan untuk disclaimer sendiri, kita menggunakan Etips bawaan dengan size M ya. Dan dengan size M di penggunaan telinga saya so far so good aja sih. Dan sekarang kami berikan skor B+, untuk fittingnya no problemo yang gimana-gimana sih. Oke, arah suara dari Inner Monitor 1 ini kalau kita lihat secara graf bisa dikategorikan neutral, agak sedikit bass boost-nya ya. Tapi saat didengerin ya cukup terasa neutral, ada kesan warm-warmnya juga, tapi ya ada sedikit upper treble-nya yang memberikan ya energi tambahan lah di bagian atasnya. Dimana memang yang di boosting ya cukup even, cukup balance overall. Ya memang ada sedikit bass boost dan juga ada sedikit treble-nya dikit lah intinya. Dan untuk di drive sendiri ya sebenarnya kalau menggunakan smartphone agak kurang ya. Kalau kalian mau aman ya pasti pakai dongle. Dia mau micro planar, mau planar tulen, tetap saya sarankan dongle aja biar aman. Apalagi yang multi driver, ya hybrid, tribrid, bla bla bla, pakai aja dongle biar aman. Investasi yang mungkin menurut saya sekarang penting ya. Kalau kalian mau coba berbagai macam Inner Monitor, at least kalian dongle dulu. Kecuali kalian mau mulai dari yang bawah-bawah banget, yang nggak perlu rewel-rewel source, itu kalian bisa mulai dari HP aja langsung, dari Inner Monitor dulu boleh. Tapi kalau kalian rencana main yang cukup high-end, ataupun cukup mid-end, ataupun cukup pricey di atas 1-2 jutaan gitu, investasi di dongle dulu aja sih. Biar aman lah intinya. Selanjutnya aman jadinya. Untuk suara yang saya suka sendiri adalah neutral, warm sounding Inner Monitor. Oke, untuk grafnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat dia cukup align dengan Harman ya. Mungkin ada sedikit boost di bagian mid bass sedikit. Lalu di sini ya, dia cukup sampai upper mid range-nya ya. Lalu di sini dia lebih ada energinya dibandingkan Harman yang sudah turun duluan. Tapi kalau dibandingkan AF, biasanya AF cukup extend ya untuk upper treble-nya. Di sini juga kalau dilihat ya,
cukup oke, cukup align di sini, tapi dia biasanya memang Harman a little bit brighter di bagian treble-nya. A little bit. Oke, untuk bagian bassnya sendiri bisa dikategorikan bass yang really nice, texture, fun, tactile, bass ya. Impact-nya juga pas dengan punch yang cukup dalam. Untuk ekstensinya pun sampai ke sub bass-nya yang terasa rumbling-nya. Overall sih, kuantitas bass yang fun dan tidak lebay sama sekali. Secara overall, asik banget bassnya, inline juga dengan selera saya yang saya suka banget lah intinya. Pas banget menurut saya. Bicara soal kualitasnya sendiri, bassnya ini teksturnya good ya. Terasa dynamic driver yang ada kesan decay-nya, clarity-nya juga good, bening dengan kontrol yang mantep. Tidak ada nitpick di bassnya ya, salah satu all-rounder bass yang very good. Saya coba banyak inner monitor, mungkin dari 10 inner monitor cuma 3-4 saja yang rata-rata cocok untuk saya. Jadi 60%-nya itu agak jelek teksturnya. Kalau tekstur udah jelek, bassnya itu kita sudah ilfeel sih di belakang-belakangnya biasanya. Walaupun memang secara kuantitas tidak lebay, kuantitasnya pas, kualitasnya oke, tapi kalau teksturnya agak ngaco ya kacau semua. Oke, bicara soal mid-range di inner monitor 1 ini bisa dikategorikan rada cheating dikit ya. Saya pikir inner monitor 1 ini bakal kering kerontang gitu ya pada saat didengerin. Tapi ternyata enggak ya, masih ada bodinya dikit. Ya nggak tipis-tipis banget ya, ada lah. Tapi nggak tebel-tebel banget juga ya, cukupan lah. Tapi ya untuk selera saya yang pencinta male vokal mungkin agak sedikit ketipisan. Tapi di male vokalnya ini ada sedikit kesan warmer yang asik, dimana emosinya ini good banget, artikulasinya juga top notch, clarity dan detailnya juga oke banget. Biasanya kan kalau misalnya kita mesti milih ya di male vokal ya, milih detail, clarity ataupun emosi atau warm body yang ngalun gitu ya, mesti milih. Tapi inner monitor 1 ini somehow blending kedua hal tersebut dengan sangat-sangat baik, jadi saya nggak harus memilih. Dan no complaint, seperti biasa saya agak rewel di male vocal biasanya karena playlist saya banyakkan male vocal ya. Di sini nggak rewel menurut saya, walaupun memang agak sedikit kurang tebal aja mungkin untuk nitpick untuk selera saya, tapi overall nice banget. Lanjut ke female vocal, di sini saya hands up ya. Clarity-nya bening, detailnya mantep, desain napasnya itu kedengeran ya sampean ya. Ini juga oke banget, mungkin sedikit lebih tipis ya dan agak sedikit bright, tapi terasa lepas dan energinya dapat banget. Untuk shouty sih ada tipis-tipis borderline pada volume tinggi, tapi itu not a big deal menurut saya, masih oke lah, masih tolerable. Selain itu mid-nya overall pas, nggak ada yang aneh-aneh dan cucok meong, asik banget. Oke, untuk bagian treble-nya kalau kalian lihat di frekuensi responsnya mungkin ya lebih inline ya dengan IF 2023 saat didengerin gimana ya dibandingkan Harman ya. Terasa sedikit bright tapi masih acceptable, ceringnya masih terkontrol, tidak nyerang dengan cymbal crash yang terasa energinya. Mungkin yang super sensitif akan terasa sedikit pedas ya, tapi ya untuk saya sih masih oke lah. Untuk violinnya sih lewat-lewat aja, saxophone juga asik banget. Sibilance-nya overall cukup aman di sini ya. Dan bicara soal keseluruhan tonalitas dari P50 ini, mengingat harganya dan suaranya sih kami berikan skor A+ untuk tonalitasnya. Very good tonal, saya suka banget sih. Selain kita bahas teknikalitas dari inner monitor 1 ini, presentasi dari inner monitor 1 ini bisa dikategorikan presentasi yang overall all-rounder dan juga asik sih. Untuk timbernya sendiri overall cukup oke, tapi kalau saya mesti nitpick memang ada sedikit perbedaan ya. Koherensi antara setiap drivernya memang beda-beda dikit, agak kerasa bedanya dikit ya, tapi di situ ya. Tapi nggak sampai yang wow distinct banget. Mungkin orang awam akan dengarnya biasa-biasa aja, tapi ya ada sedikit perbedaannya di situ. Nah, untuk soundstage ini yang menurut saya cukup menarik ya. Dari soundstage-nya ini terasa cukup megah, cukup 3D ya. Untuk kelas 3 jutaan cukup oke lah di kelasnya. Dan open back-nya ini cukup ngaruh ya, terutama ke bagian soundstage-nya. Saya dengerin sambil tutup pasang gitu, memang secara volume mungkin nggak terlalu ngaruh gimana-gimana, tapi terkesan lebih cramped gitu ya kalau ditutup gitu. Jadi memang kalau dibuka jadi lebih lepas, lebih neutral aja. Kalau ditutup itu rasanya kayak ya secara volume masih sama sih sebenarnya, tapi ya kayak lebih sempit aja, kayak hilang airy-nya gitu lah. Jadi ya mungkin itu gambaran gampang saya open back-nya dari inner monitor 1 ini. Untuk resolusi overall, detail dan clarity cukup bagus di price range-nya ya. Cukup oke lah, tapi bukan yang sampai yang bisa ngalahin 4-5 jutaan gitu, belum ya. Di harganya cukup oke lah. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya bagus, oke. Imagingnya juga bagus, oke. Dengan positioning yang cukup precise dan juga oke. Dan everything's okay menurut saya di sini.
Dan secara umum kami berikan skor A- untuk teknikalitas inner monitor satu ini. Inner monitor yang cukup oke lah untuk permainan drivernya seperti ini Tribrid ya. Mungkin kalau kalian mau cari yang teknikalitasnya lebih mantap dengan harga yang sama, mungkin kalian hajar aja planar ya, tapi biasanya lebih rewel dan timbernya agak sedikit beda, tapi teknikalitasnya biasanya lebih mantap. Tapi ya, untuk inner monitor satu ini menurut saya cukup proper lah di harganya. Oke, selanjutnya kita bahas inner monitor satu ini dengan salah satu inner monitor yang mungkin kita tahu ya sudah cukup jadul, tapi apakah masih bisa bersaing? Ya kita lihat sama-sama SIMGOT EA1000. Salah satu inner monitor dari SIMGOT yang menurut saya memang agak main lebih brighter lah intinya. Kita cek sama-sama aja. Oke, bicara soal dua brand ini, yang satu rising di tahun kemarin, satunya rising di tahun ini mungkin. Maybe yes, maybe no ya. Salah satu inner monitor yang tidak kalah menariknya juga dulu ya, tapi ya. Kalau bicara soal fisik, tak jelas masih lebih mewah EA1000 dibandingkan P50 yang masih menggunakan bahan resin. Kabelnya juga di SIMGOT ya masih ya lebih oke lah, lebih cantik, tapi dia nggak modular untuk jack di SIMGOT ya. Masih dibandingkan sini masih untuk menangnya masih modular. Untuk suara sendiri ya kita bisa lihat dari grafnya di sini ya, kalian bisa lihat aja. Oke, bicara soal suara sendiri di EA1000 ini terasa lebih V-shape dibandingkan P50. Bassnya juga terasa lebih punchy dikit ya. Untuk midnya terasa lebih tipis dan sedikit mundur untuk male vokalnya dibandingkan P50 yang lebih proporsional dan emosional menurut saya. Untuk treble-nya di EA1000 terkesan lebih ringing dan brighter dikit ya dibandingkan P50 yang lebih fokus dan tidak seenergik ataupun sedetail EA1000. Ya, kalau kita mau bicara detail-detailan, masih detail EA1000 sih menurut saya. Resolution juga masih sedikit menang di EA1000 harusnya. Karena memang dia lebih brighter dan lebih pedes sedikit lah intinya. EA1000 terasa lebih good imagingnya, tapi kalah 3D dibandingkan P50 overall sih. Ya itu sih ada plus minusnya lah kedua inner monitor satu ini. Apakah jelas EA1000 kalah ya? Ya mungkin kalah secara tonal ya, kalah meta lah. Meta sekarang kan ya mirip-mirip seperti inilah, main di ya range-range yang lebih tame, yang lebih inline gitu, yang lebih IF gitu ya intinya. Dibandingkan inner monitor yang memang Harman yang agak-agak picky dikit di bagian treble-nya seperti ini. Tapi ya dulu oke, sekarang mungkin masih balik lagi ke selera karena memang selera orang beda-beda. Ada yang suka Harman zaman dulu, ada yang mungkin suka IF, ada yang suka meta-meta seperti itulah mungkin lah. Saya nggak terlalu ngikutin meta-metanya sih, cuma ya kedua ini monitor satu ini ya masih oke-oke aja sih menurut saya. Ya balik lagi ke selera. Cuma kalau misalnya saya sekarang ya memang lebih suka P50 sih secara tonal ya, secara tonal. Tapi teknikalitasnya nggak kalah lah sama EA1000. Apalagi EA1000 sekarang lebih murah. Lebih murah kalau kalian cari secondnya ini cuma paling 1 komaan sekian. Oke, selanjutnya kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini. Cons dari inner monitor satu ini yang pertama saya nitpick ya, yaitu case-nya yang nggak terlalu ngunci ya. Menurut saya ini agak sedikit annoying aja. Nah tuh, itu annoying banget. Pada saat dimasukkan inner monitor, kalau kalian balik gini bisa lepas sendiri dan itu langsung jatuh inner monitornya. Jadi itu masalah menurut saya. Yang kedua mungkin nitpick juga ya, karena faktor estetika aja. Dia harusnya untuk inner monitor yang female-nya agak recess, tapi ini nggak recess jadi landai, jadi dia agak menonjol seperti ini. Yang akriliknya di sini, yang tupinnya yang akrilik, jadi agak ya kurang, looks-nya kurang oke aja, tapi nggak masalah sih sebenarnya. Untuk pro-nya, suara dari inner monitor satu ini terutama tonalnya udah ajib banget, saya nggak ada masalah sama sekali, mantep banget di sini. Untuk pro yang kedua yaitu jack-nya juga sudah modular dengan kualitas jack yang menurut saya sangat baik ya. Bahannya apa ya ini, mungkin stainless steel ataupun ya mirror finish seperti ini yang bahannya metal, nice banget. Dan pro yang terakhir yaitu packagingnya niat banget, oke banget menurut saya. Dan untuk value for money-nya di angka 3,1 jutaan, menurut saya inner monitor satu ini cukup oke ya. Bisa dimasukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A-. Ya good job lah overall FPZ untuk inner monitor satu ini. Kesimpulan, kalau bicara soal mid-end di angka 3 jutaan ya menurut saya ekspektasi kita juga pasti banyak ya. Tonal Tecris yang harusnya sudah ajib-ajib ya. Tapi inner monitor satu ini apakah melebihi hal tersebut? Ya menurut saya tonalnya, terutama tonalnya mantep banget, ajib banget menurut saya. Dan tidak banyak inner monitor 3 jutaan yang saya rekomendasikan, biasanya B atau B+, itu biasa-biasa aja sih. Tapi kalau sudah kelasnya A-, A itu sudah oke-oke menurut saya. Dan ini inner monitor salah satu yang bisa saya rekomendasikan di 3 jutaan sih.
Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai ini motor satu ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Ada pertanyaan seputar ini motor satu ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.